Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, hari ini hari terakhir daripada bulan Rajab. Insyaallah sama maghrib akhir kan. Rasanya malam Senin seumur hidupnya itu. Kalau menurut digital Al-Fakih, hari ini tanggal 18 kan? Oh, berarti besok Senin lusa gitu. Hari Selasa, malam Selasa terakhir, malam Senin terakhir, malam Selasa hidup. Berarti tinggal sehari ini bulan Rajab. Tidak lama lagi Ramadan. Jadi mungkin kita akan pindah pembahasan. Mungkin kita bahas tentang puasa. Ya, dekat Ramadan. Satu kali pertemuan aja. Cuman sebelumnya kita sedikit mengambil berkah sehubungan dengan bulan Rajab. Sudah kita maklumi dan kita ketahui bersama bahwa di bulan Rajab ini adalah bulan istimewa, bulan khusus untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bulan istimewa sudah kita simak, kita dengari, kita bersama-sama duduk hadir biasa mendengarkan tausiah-tausiah sehubungan dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi di antara sebagian daripada hikmah Isra dan Mi'raj atau perkumpulan-perkumpulan di dalam perayaan Isra dan Mi'raj, intinya adalah menambah keyakinan, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kandungan Isra dan Mi'raj itu adalah berita-berita luar dunia yang dikabarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bukan berita dalam negeri lagi, bukan berita luar negeri, bukan berita dalam dunia, tapi berita luar dunia yang diberitakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu alamnya beda dengan alam yang kita tempati, dan Nabi kita sudah mengabarkan mengenai tentang kegiatan-kegiatan orang ahli surga dan kegiatan-kegiatan orang ahli neraka. Bukan kegiatan seperti ini yang kita lakukan, tapi mereka dalam surga mereka bersenang-senang, mereka hanya menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi beban ibadah, beban ubudiyah kepada Allah. Demikian juga kepada ahli neraka, mereka disibukkan, maksudnya mereka ditimpakan dengan bermacam-macam adab, bermacam-macam uqubah, bermacam-macam siksa. Jadi berita-berita yang telah disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW mengenai tentang keadaan-keadaan ahli surga, keadaan-keadaan ahli neraka, itu menjadi pilihan bagi kita. Menjadi pilihan bagi kita dalam arti mau kemana kita, mau min ahli jannah atau min ahli nar. Itu pilihan kita. Sebagian daripada hikmah di bulan Rajab, cuman kita mendengar atau menyimak tentang penyampaian sehubungan Isra dan Mi'raj itu hanya sebagian kecil. Kalau orang-orang dulu itu memang kayak
kajian Isra dan Mi'raj ini rata-rata setiap pekan itu satu kali diadakan dengan pembacaan kitab secara khusus dari awal sampai akhir. Ada lagi yang 2 kali dalam satu pekan. Artinya benar-benar menggali, mengkaji sebagian besar di antara daripada apa-apa yang terjadi dan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Isra dan Mi'raj tersebut. Belum lagi mengambil hikmah, fawaid, faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Cuman yang sering sudah kita dengar itu pada intinya adalah Isra dan Mi'raj itu mengenai tentang Rasulullah SAW menerima kewajiban sholat 5 waktu. Itu yang kebanyakannya sudah disampaikan. Yalah. Nah, karena kalau sudah sholat 5 waktu itu akan mendapatkan segala-galanya. Artinya ubudiyah, ibadah yang terafdal, pengabdian seseorang kepada Allah yang terafdal itu adalah sholat. Pada ketika seseorang mengerjakan sholat sesuai dengan syariat, sesuai dengan anjuran Nabi kita SAW, yang mana sudah disampaikan oleh para ulama-ulama kita dan juga oleh para ulama-ulama kita untuk mempermudah bagi kita semua, dibikinkan kitab, dibikinkan daripada apa ajar kita tuh tulisan-tulisan yang di situ menerangkan tentang kaitan dengan sembahyang, baik rukunnya, kemudian baik sunnah-sunnahnya, kemudian syarat-syaratnya itu utama juga, dan pembatal-pembatalnya, dan yang terkait di dalam pelaksanaan salat itu yang terpenting di dalam pelaksanaan salat kita harus melaksanakan sesuai dengan syarat, rukun dan sebagainya. Tentu dengan kita adalah khusyuk, melaksanakan salat itu dengan khusyuk. Artinya salat itu menjadi ada nilai, salat itu ada sama dengan ada hasil, itu adalah khusyuk. Ini yang terpenting, tapi mesti syarat dan sebagainya itu dilaksanakan. Nah, jadi khusyuk ini karena yang menjadi nilaian di dalam salat itu adalah khusyuk, seberapa kehadiran hati kita di dalam mengerjakan salat. Kan pengertian daripada khusyuk itu semua apapun yang kita perbuat, apapun yang kita baca, semua apapun yang kita tingkah lakukan di dalam salat itu semuanya hadir di dalam hati kita. Kita ini memang kebanyakannya mungkin dalam 5 waktu kita, dalam satu waktu umpama 4 rakaat, paling banyak itu 50% khusyuknya. Itu paling banyak itu. Ini bagi tingkatan kita. 50-nya sudah hilang. Kadang muncul pada ketika kita baca takbiratul ihram, kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, hadir. Tapi manakala kita membaca iftitah, doa iftitah Allahu Akbar kabira, mungkin di awal sudah hilang. Layau hati kita, manakah pikiran kita dah syugul, ialah urusan-urusan yang lain yang hadir dalam hati kita. Kadang-kadang anak lah berkuciak, kadang-kadang orang yang dihiga lah menjadi perhatian kita jadinya. Kadang khusyuk lagi, kena ada pulang timbul di Fatihah kan, kena hilang pula. Ini gitu, ini jujur dengan kita. Itulah salat kita. Makanya salat itu kan diantara disebutkan dalam Al-Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada kejahatan dan kemungkaran kalau memang sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan.
Jadi jangan disalahkan apa yang telah dikabarkan oleh Allah. Salat mencegah daripada kejahatan kemungkaran. Ternyata orang melaksanakan salat banyak melakukan hal mungkar, banyak lagi melakukan kejahatan. Nah, itu bukan apa yang dikabarkan oleh Allah itu bohong, dusta, tidak, tapi kitanya yang melaksanakan kada bujur, menggawinya kada bujur, menggawinya kada sesuai. Hati kita banyak lupa, hati kita banyak terarah ke lain, pikiran kita waktu sembahyang terarah ke lain. Bukan kita menghayati pikiran kita dengan apa yang kita baca. Walaupun kita kada paham, kada ngerti dengan maknanya, hadirkan apa yang kita baca. Kita baca Fatihah, hadir hati kita. Walaupun kita kada paham, kada ngerti dengan maknanya. Apalagi ngerti dengan maknanya kan lebih baik lagi. Nah, tapi hadir kita. Pada ketika kita Allah Akbar, hadir hati kita. Apa yang kita ucapkan. Kita turun rukuk Allah Akbar dengan gerak perbuatan kita. Kita tahu bahwa kita melaksanakan rukuk. Demikian sami Allahu liman hamidah. Hadir apa yang kita ungkapkan, apa yang kita baca. Dengan gerak-gerik kita takbir, mengangkat 12 tangan, hadir dalam hati kita sampai salam. Itu yang namanya khusyuk. Walaupun kita kada paham, kada ngerti lawan mana, kita hadirkan apa yang kita perbuat, apa yang kita baca, apa yang kita lakukan. Ya memang kadang-kadang itulah salat sudah hanya sekedar kita menunaikan kewajiban. Cuman kita kadang mendapat hasil seperti mana orang menanam pohon juga, tapi kadang pernah memetik hasil buahnya. Pohon tumbuh baik, subur, yalah, berkembang, tapi kadang menghasilkan buah. Jadi salat kita kadang-kadang seperti itu. Nah ini penting bagi kita di akhir bulan Rajab ini untuk menyimpulkan daripada apa yang kita simak, apa yang kita dengar, apakah sudah dengan kita bisa memperbaiki salat kita. Apa dengan kita sudah benar mengerjakan salat yang sudah setiap hari kita kerjakan sesuai kada dengan syariat. Apalagi orang yang kada pernah sembahyang harus berubah bujur sudah mendengar Isra Mi'raj ini, iya kada? Sudah tahu hukuman bagi orang yang kada sholat, kada sembahyang, kada sholat, dipecah kepalanya, iyalah, dihancur kepalanya, digudam kepala sampai hancur berkeping-keping, hancur ramuk, kembali lagi, gudam lagi, kembali lagi, seperti itu. Diantara daripada hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat. Memang kalau kita lihat sudah kondisi akhir zaman ini, memang bujur banyak orang yang mengabaikan sholatnya. Yalah, yang meninggalkan sholat itu banyak banget. Presentasikan aja. Mungkin itu banyak nama meninggalkan daripada nama gawi. Kadang-kadang di rumah berempat nama gawi sikung aja, ketiga nggak ada. Ada juga nang tambok sakataraan, ada juga. Kadang nang sembahyangan, berataan, sahabataan kada sembahyangan. Ya Allah. Banyak orang mengabaikan hal-hal yang kewajiban, terutama sholat dulu. Ini memang sudah alamnya seperti itu, sudah fenomena akhir zaman, sudah banyak terbalik. Hal-hal yang wajib diabaikan, yang sunat diutamakan. Iyalah, tulak hawa tapi kan sembahyang. Iyalah, tulak ke pengajian jauh-jauh pada sembahyang. Ziarah keliling, wah jauh-jauh ziarah, tapi kan di sembahyangan, macam-macam lah alasan. Pada tabomokan lah, pupur lah pada tabawa, kalau lontor, gantiannya kada ada baik, kada tabawa, make up kada tabawa. Jadi amun baudo kan, habis lontor, macam-macam lah alasannya. Selawar lah kada terganti, selawar dalam lah kada terganti, macam-macam lah sehingga kada sembahyang. Allah, banyak itu tuh. Jadi paling afdal ibadah, paling afdal ibadah menurut kebanyakan para ulama itu adalah sholat. Karena di dalam sholat itu semuanya ada dah, terkumpul komplit berataan, ada berataan.
puasanya ada, zakatnya ada, hajinya ada, iyalah. Semuanya ada di dalam sembahyang, komplit berataan. Kada boleh makan, kada boleh minum, bahkan kada boleh berpandir lagi dalam sembahyang, kada boleh bergerak lagi. Lebih daripada yang lain. Kalau hanya puasa masih mending makan minum aja kan masuk sesuatu ke dalam rongga. Ini kada boleh berpandir, kada boleh bergerak lebih daripada 2 kali, kada boleh. Lebih lagi sembahyang membersihkan daripada dosa dan kesalahan yang disebut dengan zakat. Namanya sembahyang itu termasuk daripada zakat, bagian daripada zakat, membersihkan daripada dosa dan kesalahan. Karena di saat orang sholat semua dosanya itu diandak di kepala dan di pundak. Pada ketika dia ruku, pada ketika dia sujud, tasaqatat dzunubuh, semua dosa itu gugur. Jadi artinya sembahyang itu membersihkan daripada dosa. Nah, itu namanya zakat. Kan zakat itu membersihkan. Membersihkan arti zakat itu. Al-hajj ada di dalam sembahyang. Tentu dengan kita pada ketika sembahyang menghadap kiblat. Kata sah kadang kalau menghadap kiblat. Terpaling sedikit hajat dada kita daripada arah kiblat sudah kada sah. Apalagi pol terpalingnya. Sudah kada sah. Sedikit aja. Jadi al-hajj ada juga. Syahadat udahnya 2 kalimat syahadat. Dan semua di dalam sembahyang itu semua terkumpul. Jadi rukun hatinya ada, kemudian rukun bacaannya ada, rukun fi'ilnya ada. Kalau haji itu cuma rukun fi'il dengan niat aja. Kada ada bacaan yang wajib. Kada ada bacaan yang wajib. Zakat cuma niat aja. Kada ada bacaan yang wajib di zakat. Di puasa gitu juga, niat juga. Kada ada di situ. Nang bacaan-bacaan yang wajib kada ada. Sembahyang aja. Makanya sembahyang itu sudah paling afdal ibadah. Kalau seseorang sudah mengerjakan ibadah dengan sempurna, dengan benar, dengan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh para ulama, sesuai dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengenai tentang rukun dan sebagainya yang sudah kita sebutkan. Nah, maka sembahyang itu akan menjadikan nilai yang tinggi, yakni tanha anil fahsya wal munkar. Selama orang itu benar sembahyang, orang itu akan terpelihara daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang kecil. Jadi cari ya itu, kenapa ini orang nih menggauli nang kada karuan, jadi ya sembahyangnya jujur kada sembahyang, terlaksana kada sembahyang 5 waktunya, kemudian dalam melaksanakan apakah sesuai dengan syariat atau kata, telitinya itu. Jadi kalau memang kada ada kesan, kada ada asar, kada ada bekas juga sembahyangnya itu, berarti sembahyang kada bujur. Itu nang kada bujur, sembahyang kada bujur. Jadi oleh karena itu kita hendaklah menjaga sholat ini bujur-bujur, sembahyang 5 waktu ini bujur-bujur. Kita punya anak, ajari anak kita. Umur 7 tahun sudah kewajiban tahun kita. Kita kena mampu, sudah kita serahkan dengan guru. Kita masukkan ke madrasah, kita masukkan ke tempat pendidikan agama yang bisa membimbing anak kita di dalam pelaksanaan sholat utamanya dan kewajiban-kewajiban yang lain. Karena gampang-gampang umur 10 tahun kada meninggal umur 10 tahun anak kita meninggalkan kita, diwajibkan untuk memukul, diperintahkan untuk memukul. Ini agama kita mengajarkan lawan kita agar kita punya keturunan mereka menjaga dengan perintah Allah yang namanya sholat. Nah, jadi supaya terbiasa, supaya menjadi kebiasaan yang menggaul. Ini anak kayak apa, anak terbiasa sembahyang, abahnya kada terbiasa sembahyang, ya lah. Abahnya kada nyuruh, abahnya kada memerintah, karena memang abahnya kada sembahyang juga. Jadi merintah anak ini sulit dikit. Kalau diprotes anak biantong bah ya. Nah, ngalih jawabannya. Biantong kada sembahyang, lalu ngalih jawabannya. Tapi kalau kuitannya selalu menjaga dengan perintah Allah yang namanya sholat, insya Allah yang anak itu akan ngikut juga.
Memang itu pelajaran Isra dan Mi'raj itu luar biasa. Sebenarnya Isra dan Mi'raj ini bukan bulan Rajab aja, setahunan Isra dan Mi'raj, setahunan. Dan supaya lebih bahasanya itu lebih kita dalam lagi untuk mengetahui daripada apa-apa yang dilihat oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Singkat tapi padat, singkat tapi luar biasa yang terkandung di dalam perjalanan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kan terjadi Isra dan Mi'raj itu ada bahasa cuma 4 jam. Itu menurut di dalam kitab Tafsir Sawi 4 jam aja. Bahkan ada lebih daripada itu yang mengatakan kembalinya Rasulullah ke Mekah itu tempat tidur masih dalam keadaan hangat. Jadi sebentar banget, 1 mana itu, lebih lagi itu. Dan Nabi kita diisrakan itu dengan jasad dan roh. Buktinya dalam Al-Quran, subhanalladzi asra bi 'abdi kada bi ruhi kada bi jasadi tapi bi 'abdi, dengan sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan dengan roh dan jasad. Kada bi ruhi kada bi jasadihi tapi bi 'abdi. Ini salah satunya. Kalangan ulama mengistinbat bahwa itu ada dengan roh dan jasad. Dan kedua, orang yang mendapatkan titel abdi ini adalah peringkat yang paling tinggi. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi kita itu bi abdi. Kalau sudah diakui oleh Allah abdi, itu luar biasa. Kita ada lagi belum diakui, kita aja mengakui hamba Allah. Tapi Allah belum tentu mengakui kita. Ya lebih. Kita nih hamba bini ya. Hamba bini, apa ujar bini? Hamba bini itu. Kalau Abdul hamba Allah, apa kata Allah? Ya, apalagi kita? Abdul Fulus, hamba duit. Abdul Mal, hamba harta. Abdul Dunia, hamba dunia. Apalagi? Abdul Akh, hamba saudara. Hamba macam-macam itu. Ya kan? Artinya semua apa yang Allah titipkan itu menjadi penghalang kita untuk dekat dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Artinya kita mengutamakan dunia daripada akhirat sehingga tertinggalkan kewajiban. Makanya kita kadang-kadang disebut dengan hamba Allah. Kalah Tuhan gara-gara dunia, kalah sembahyang gara-gara dunia, kalah kita berzikir gara-gara urusan dunia. Nah itu bang, itu masalahnya itu. Kadang-kadang di kita diakui oleh Tuhan hamba Allah, kita aja mengakui. Kita aja. Tapi kalau begitu Nabi Muhammad SAW diakui bi abdi, hambanya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Nah sedikit itu mengenai tentang tabarok Isra dan Mi'raj, karena sudah kita berada di penghujung daripada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, ketemu lagi dengan bulan Rajab, Syahrullah, bulan disebut adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan di bulan Syahrullah ini banyak-banyak berzikir, beristighfar, menyebut berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, itu dianjurkan. Kemudian di bulan Sya'ban adalah bulan baginda Nabi Muhammad SAW. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini bulan menanam nih. Ini bulan menanam nih. Rajab yang kita lewatkan ini bulan menanam. Sya'ban bulan merawat, menjaga, memelihara, memupuk, merawat, ya kan? Bulan Ramadan memetik hasil dan buah. Artinya kalau orang sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan agama di bulan ini, Rajab dan Sya'ban, apapun aktivitas daripada kegiatan-kegiatan agama, ya ini adalah intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu di bulan Ramadan akan gampang. Tapi ketika orang sudah malas-malasan di bulan Rajab, bulan Sya'ban ini, Ramadan itu sama dengannya sama lah, seperti itu juga. Itulah karena itu kita usahakan di Rajab Sya'ban ini untuk meningkatkan kegiatan kita. Artinya kita yang belum membaca Al-Quran sudah dibiasakan baca Al-Quran bulan Rajab Sya'ban ini, supaya karena di bulan Ramadan semangat lagi kita untuk membaca
membaca Al-Quran. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita seberataan. Sekadar tabarruk di penghujung dari pada bulan Rajab, kita sedikit menyampaikan tentang kaitan daripada Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita sedikit muzakarah mengenai tentang kitab Siyam, karena sudah mendekati bulan Ramadan. Jadi garis besar-besarnya lah, terutama rukun, pembatalnya, yang utama kita kaji supaya puasa kita benar-benar sah menurut secara agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rahimahullah wa azama an-naf'a bi 'ulumihi wa bi 'ulumi mu'allimina fid darain.